Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus. Pagi ini, Senin 27 Februari 2023, saya Pendeta John Patar Situmeang bersama Frankie dan Fitri mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di pagi ini kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai tidur kami sepanjang malam. Dan kini kami bangun dengan napas kehidupan dan kekuatan baru datang ke hadirat-Mu. Hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus terangi hati serta pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1 dengan tema berkat ditentukan melalui pengampunan dosa oleh Allah bagian pertama. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kita akan merenungkan bacaan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Pada ayat ini, dalam bentuk apa Daud menuliskan mazmurnya? Nyanyian pengajaran. 2. Siapakah yang diampuni pada ayat ini? Manusia berdosa yang menentang atau menyimpang dari ketetapan dan perintah Allah. 3. Apa yang akan dialami oleh orang yang diampuni dosanya? Kebahagiaan sebagai akibat dari tindakan Allah yang mengampuni. Berkat pengampunan Allah yang diterima oleh orang-orang berdosa adalah kebahagiaan. Kata kebahagiaan yang dimaksudkan oleh pemazmur sepertinya merujuk pada Mazmur 1. Namun bedanya adalah kebahagiaan yang ada dalam Mazmur 1 itu kebahagiaan karena hidup dalam jalan Allah. Sedangkan dalam Mazmur 32 untuk orang yang berjalan menyimpang dari jalan Allah, berbuat dosa, namun yang bertobat dan mendapatkan pemulihan. Daud mengumumkan kepada orang-orang yang telah berurusan terhadap dosa, pelanggaran, dan kesalahan mereka bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mengalami kuasa penyucian Allah. Kebahagiaan tidak berhenti pada diampuni dosanya saja, tetapi di sini disebut berbahagia karena hanya orang yang diampuni dosanya lah yang bisa hidupnya masuk dalam kekudusan yang disediakan oleh Tuhan. Kita berbahagia karena kita tidak harus dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Sebaliknya, kita boleh menjadi kebenaran. Ini adalah kebahagiaan orang-orang yang percaya kepada Kristus Tuhan. Kristus mati di kayu salib adalah dasar pengampunan Allah bagi kita orang berdosa. Dan manusia dapat diampuni Allah jika ia di dalam Kristus atau hanya melalui iman kepada Kristus. Galatia 2 ayat 16. Allah telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian dan menjadikannya dosa karena kita. Bandingkan Yesaya 53 ayat 6, 2 Korintus 5 ayat 21. Oleh karena itulah Kristus yang disalib membawa kabar sukacita bagi orang-orang berdosa, yaitu suatu kesempatan untuk berdamai dengan Allah dan memulihkan relasinya dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Jadi, kematian Kristus menebus dosa, pelanggaran, dan membebaskan kesalahan kita. Sudahkah kita menerima pengampunan dari Allah? Jika ya, kapan terakhir kali kita meminta ampun kepada Tuhan? Bila kita sudah diampuni Allah, apakah dosa masih merajalela dalam kehidupan kita?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang bertobat, menerima pengampunan dari Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, dan itulah yang membuat hidup kita bahagia. Hari ini diajak untuk membagikan firman Tuhan ini kepada teman, saudara, atau orang yang ada di sekitar kita, agar mereka pun mendapat kebahagiaan dari Allah yang berbelas kasih dan murah hati. Demikianlah renungan kita pagi ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucapkan syukur atas firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada pagi ini. Terima kasih atas pengorbanan anak-Mu Kristus Yesus di kayu salib. Kami berbahagia karena Yesus satu-satunya yang sanggup melakukan itu bagi kami orang berdosa. Teguhkanlah iman kami agar selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, berkati dan sertai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang telah mengikuti renungan harian 4M Sinode GKO di pagi ini. Ikutilah terus renungan ini Senin sampai Sabtu dengan tema yang berbeda-beda, dengan sikap hati yang bersedia dibentuk Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.